Sudah lama sekali saya tidak membahas tentang aplikasi kredit pintar ini teman-teman. Dan kali ini saya ingin membahasnya lagi, apakah bunga pinjamannya masih sama seperti yang dulu atau mungkin sekarang sudah berubah. Bisa jadi lebih kecil, lebih besar, atau mungkin masih sama seperti yang dulu. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang ingin mendapatkan saldo dana gratis dari admin, silahkan kalian aktif berkomentar positif di setiap video baru dari channel ini. Karena di setiap minggunya saya akan bagi-bagi saldo dana gratis. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, buat kalian yang sering bertanya rekomendasi pinjaman online yang sedikit masuk akal dari periode pinjamannya, aplikasi kredit pintar ini bisa dijadikan salah satu pilihan. Kenapa? Karena dimulai dari limit pinjamannya yang cukup besar, di sini juga saya sudah mendapatkan limit hingga 16 juta rupiah. Nah sebetulnya awal-awal pengajuan, limit yang saya dapatkan tidak sebesar ini teman-teman. Dan inilah memang salah satu keunggulannya, yaitu kenaikan limitnya sangat cepat teman-teman. Asalkan kalian tidak pernah telat bayar di aplikasi ini, maka limit kalian juga akan semakin meningkat. Nah, di kredit pintar ini kalian bisa memilih produk pinjaman yang mereka sarankan, yaitu contohnya ada 5 juta, 10 juta, 8 juta, 6 juta, dan yang lainnya. Jadi untuk nominal ini sesuai dengan akun masing-masing teman-teman. Nah, tapi selain produk-produk ini, kita juga bisa menentukan jumlah pinjaman yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, kita ingin meminjam dengan nominal yang tidak ada di sini. Nah, kita bisa langsung aja pilih cek limit dan di sini bisa kita sesuaikan teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Yang penting kalau misalkan kalian ingin meminjam jangan kurang dari 600.000 karena jumlah minimumnya yaitu 600.000 dan maksimumnya yaitu 10 juta, yaitu tergantung dengan limit masing-masing. Nah, kalau misalkan kita contohkan ingin meminjam 600.000, lalu tinggal kita pilih aja tenor pembayarannya. Ada yang dimulai dari 2 bulan hingga 3 bulan. Dan keunggulannya lagi dari tenor pembayarannya ini, setiap periodenya itu full 1 bulan teman-teman. Biasanya di pinjol lain, walaupun dibagi lagi menjadi beberapa periode pembayaran, tapi satu periodenya itu tidak full 1 bulan, melainkan paling lama hanya 15 hari. Tapi kelemahan dari aplikasi ini, pinjaman yang kita terima itu tidak sesuai dengan yang kita ajukan. Contohnya, kalau misalkan kita meminjam 3 juta rupiah, maka pencairan bersihnya itu hanya sekitar 2.783.550. Jadi tidak full sesuai dengan pinjaman. Dan dari segi bunga pinjaman ataupun rincian pinjaman yang lainnya, saya rasa tidak ada perubahan dari sebelumnya teman-teman. Jadi untuk bunganya masih sama, tidak naik ataupun tidak turun. Selanjutnya, buat kalian juga yang sering bertanya apakah aplikasi kredit pintar ini ada DC lapangannya atau tidak. Nah, jelas aplikasi kredit pintar ini ada DC lapangan teman-teman. Kemudian data-data kita pun kalau misalkan galbay itu akan masuk ke Slik OJK. Nah teman-teman, mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat. Mungkin saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.